Prabowo beri pukulan telak bagi Uni Eropa, tanpa ampun RI naikkan harga nikel, pecahkan rekor dunia. Sepertinya, dengan target Prabowo melanjutkan hilirisasi, berbuah manis, dan seolah didukung, dengan melonjaknya harga nikel dunia, yang tentu akan menguntungkan industri dalam negeri, ketika Indonesia berhenti memasok nikel mentah, tentunya perputatan nikel mentah berkurang, dan stok yang terbatas, akan mengacu pada indikator harga komoditi tersebut. Harga nikel dunia melonjak pada perdagangan, dan mencapai posisi tertinggi dalam setahun, didukung oleh rencana bantuan pemerintah China untuk sektor properti yang terpuruk. Harga nikel dunia acuan London Metal Exchange LME tercatat $21.615 per ton. Angka ini naik 2,5% dibandingkan kemarin. Nikel telah didukung oleh ekspektasi dukungan yang lebih agresif terhadap sektor properti Tiongkok yang sedang kesulitan, dan berada dalam posisi yang baik untuk memperoleh keuntungan lebih lanjut setelah fase konsolidasi baru-baru ini, kata analis Fastmarkets James Moore. Harga nikel juga didukung oleh laporan tekanan pasokan di Kaledonia Baru, di mana wilayah luar negeri Perancis mengumumkan keadaan darurat pada hari Kamis di tengah kerusuhan sipil. Harga nikel tetap dalam penawaran beli, dengan para pedagang mempertimbangkan gangguan pasokan di Kaledonia Baru. Operasi penambangan di wilayah penghasil nikel terbesar ketiga di dunia dihentikan setelah protes pro-kemerdekaan, menyebabkan 3 orang tewas. Analis komoditas senior ANZ kata Daniel Heinz. Kenaikan harga nikel, sayangnya dibatasi oleh pandangan para pejabat The Fed, yang memberi sinyal bahwa era suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Kenaikan harga nikel sayangnya dibatasi oleh pandangan para pejabat The Fed yang memberi sinyal bahwa era suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Pejabat Federal Reserve belum siap untuk mengatakan inflasi sedang menuju target bank sentral sebesar 2%, setelah data pekan lalu menunjukkan pelonggaran tekanan harga konsumen pada bulan April, dan beberapa di antaranya pada hari Senin menyerukan kehati-hatian kebijakan yang berkelanjutan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah perlambatan proses disinflasi baru-baru ini akan bertahan lama, Wakil Ketua Fed Philip Jefferson mengatakan pada konferensi Mortgage Bankers Association di New York, bahkan ketika ia menyebut data bulan April menggembirakan. Jefferson menggambarkan kebijakan moneter saat ini sebagai kebijakan yang membatasi, dan menolak mengatakan apakah ia memperkirakan penurunan suku bunga akan dimulai tahun ini, hanya menyatakan bahwa ia akan dengan hati-hati menilai data ekonomi yang masuk, prospek, dan keseimbangan risiko. Berbicara secara terpisah pada konferensi yang diadakan oleh Fed Atlanta, Wakil Ketua Pengawasan Fed Michael Barr mengatakan pembacaan inflasi kuartal pertama yang mengecewakan tidak memberi saya peningkatan kepercayaan diri, yang saya harapkan dapat mendukung pelonggaran kebijakan moneter. Seperti Jefferson, Barr memperkuat pesan umum The Fed bahwa penurunan suku bunga yang sangat diantisipasi oleh pasar akan ditunda sampai jelas bahwa inflasi akan kembali ke target The Fed sebesar 2%. Kami perlu memberikan kebijakan pembatasan kami beberapa waktu lagi agar dapat melanjutkan fungsinya, kata Barr. Tingkat suku bunga tinggi akan membuat biaya pinjaman untuk ekspansi lebih mahal, sehingga akan menyurutkan permintaan nikel sebagai bahan dasar industri. Sepertinya, dengan target Prabowo melanjutkan hilirisasi, berbuah manis, dan seolah didukung, dengan melonjaknya harga nikel dunia, yang tentu akan menguntungkan industri dalam negeri, ketika Indonesia berhenti memasok nikel mentah, tentunya perputatan nikel mentah berkurang, dan stok yang terbatas, akan mengacu pada indikator harga komoditi tersebut. Harga nikel dunia melonjak pada perdagangan, dan mencapai posisi tertinggi dalam setahun, didukung oleh rencana bantuan pemerintah China untuk sektor properti yang terpuruk. Harga nikel dunia acuan London Metal Exchange LME tercatat $21.615 per ton. Angka ini naik 2,5% dibandingkan kemarin. Nikel telah didukung oleh ekspektasi dukungan yang lebih agresif terhadap sektor properti Tiongkok yang sedang kesulitan, dan berada dalam posisi yang baik untuk memperoleh keuntungan lebih lanjut setelah fase konsolidasi baru-baru ini, kata analis Fastmarkets James Moore. Harga nikel juga didukung oleh laporan tekanan pasokan di Kaledonia Baru, di mana wilayah luar negeri Perancis mengumumkan keadaan darurat pada hari Kamis di tengah kerusuhan sipil.
Harga nikel tetap dalam penawaran beli, dengan para pedagang mempertimbangkan gangguan pasokan di Kaledonia Baru. Operasi penambangan di wilayah penghasil nikel terbesar ketiga di dunia dihentikan setelah protes pro-kemerdekaan, menyebabkan 3 orang tewas. Analis komoditas senior ANZ kata Daniel Heinz. Kenaikan harga nikel, sayangnya dibatasi oleh pandangan para pejabat The Fed, yang memberi sinyal bahwa era suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Kenaikan harga nikel sayangnya dibatasi oleh pandangan para pejabat The Fed yang memberi sinyal bahwa era suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Pejabat Federal Reserve belum siap untuk mengatakan inflasi sedang menuju target bank sentral sebesar 2%, setelah data pekan lalu menunjukkan pelonggaran tekanan harga konsumen pada bulan April, dan beberapa di antaranya pada hari Senin menyerukan kehati-hatian kebijakan yang berkelanjutan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah perlambatan proses disinflasi baru-baru ini akan bertahan lama. Wakil Ketua Fed Philip Jefferson mengatakan pada konferensi Mortgage Bankers Association di New York, bahkan ketika ia menyebut data bulan April menggembirakan. Jefferson menggambarkan kebijakan moneter saat ini sebagai kebijakan yang membatasi, dan menolak mengatakan apakah ia memperkirakan penurunan suku bunga akan dimulai tahun ini, hanya menyatakan bahwa ia akan dengan hati-hati menilai data ekonomi yang masuk, prospek, dan keseimbangan risiko. Berbicara secara terpisah pada konferensi yang diadakan oleh Fed Atlanta, Wakil Ketua Pengawasan Fed Michael Barr mengatakan pembacaan inflasi kuartal pertama yang mengecewakan tidak memberi saya peningkatan kepercayaan diri, yang saya harapkan dapat mendukung pelonggaran kebijakan moneter. Seperti Jefferson, Barr memperkuat pesan umum The Fed bahwa penurunan suku bunga yang sangat diantisipasi oleh pasar akan ditunda sampai jelas bahwa inflasi akan kembali ke target The Fed sebesar 2%. Kami perlu memberikan kebijakan pembatasan kami beberapa waktu lagi agar dapat melanjutkan fungsinya, kata Barr. Tingkat suku bunga tinggi akan membuat biaya pinjaman untuk ekspansi lebih mahal, sehingga akan menyurutkan permintaan nikel sebagai bahan dasar industri.